Selamat sore pemirsa Radar Blitar TV. Kita ketemu lagi dalam program Bincang-Bincang, dan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Kapolres Blitar Kota, Pak AKBP Argo Yono. Selamat sore, Komandan. Ya, selamat sore. Sehat, Don? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Iya. Sudah lama kita nggak bincang-bincang, setelah hampir 1 tahun. 1 tahun, iya. Lama juga ternyata ya. Siap. Dan apa namanya, nggak terasa Pak Argo di Blitar memimpin kepolisian Blitar Kota sudah hampir 1 tahun 7 bulan, dan Iya. mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kondisi mungkin keamanan, seperti apa masyarakat Iya. Blitar Kota. Dan Jadi kalau kita bercerita tentang Blitar, yang pasti di sini ikoniknya adalah Bumi Proklamator atau Bumi Bung Karno, karena memang saat itu saya datang pertama mengunjungi adalah makam Bung Karno. Karena tentunya ini menjadi suatu ikon yang tidak terpisahkan dengan sejarah di Blitar itu sendiri. Kemudian selain itu juga di sini Blitar adalah kota yang indah, banyak candi-candi yang di situ juga saya bisa belajar tentang sejarah, karena saya suka sekali dengan sejarah. Dengan sejarah itu tentunya kita bisa melihat bagaimana di masa lalu ternyata nenek moyang kita ini sangat hebat. Kemudian kalau berbicara tentang tugas-tugas kepolisian, tentunya tantangan pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mengembangkan pola karakter dari personel, dari anggota. internal berarti. Internal, karena yang saya pahami, apabila anggota ini tidak kita kemas dengan suatu brand, tentunya ini adalah menjadi bekal mereka. Disitulah saya mengambil tagline sigap. Ya, sigap ini sebetulnya perpanjangan dari presisi. Ya, yang sudah dibuat Bapak Kapolri. Jadi sigap itu sendiri kepanjangan dari solutif, informatif, gerak cepat, adaptif, dan presisi. Nah, dari situlah anggota harus bisa menjabarkan bagaimana menjadi seorang polisi yang sigap. Kalau kita lihat, sigap adalah terengginas. Jadi masyarakat tidak akan melihat bagaimana yang dilakukan oleh Polri, tapi yang dilihat adalah hasilnya, ya kan? Apa outcome yang keluar dengan keberadaan polisi, ya kan? Jadi kalau misalnya di situ polisi banyak, tapi masyarakatnya tidak nyaman dan tidak aman, ini kan tentunya menjadi suatu hal yang sangat kontradiktif. Nah, disinilah hal yang pertama saya lakukan adalah membangun karakter buildingnya dari anggota itu sendiri. Karena setelah karakter ini terbangun, barulah di situ saya membuat beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena tentunya dengan situasi atau budaya di Kota Blitar, dan ada 6 kecamatan di bawah kabupaten yang menjadi wilayah hukum di Polres Blitar Kota, saya mencoba mengambil beberapa program yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan kandani, komunikasi Anda dengan polisi. Jadi semacam kegiatan tatap muka. Sebetulnya kegiatan itu sudah berjalan, tapi kita kemas, kita branding sesuai dengan petunjuk dari pimpinan Bapak Kapolda, sehingga masyarakat melihat ada brand khusus. Oh, ternyata kalau kita lihat polisi ingatnya dengan kandani. Jadi kita gunakan kata-kata bahasa kearifan lokal Jawa. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada program namanya Pirsani. Pirsani ini, iya, Pirsani ini kan bahasa Jawa juga sebetulnya kan, tapi sebetulnya itu ada kepanjangan patroli, sambang, dan solusi. Jadi pada saat anggota melakukan kegiatan patroli, ada 3 sasaran utama yang menjadi target. Yang pertama adalah di jalan raya, yang kedua adalah di area publik, dan yang ketiga adalah di pemukiman. Nah, pada saat dia melakukan patroli di tempat 3 area ini, pada saat bertemu dengan masyarakat yang tentunya mungkin ada permasalahan, di situ anggota bisa langsung berikan solusi. Yang tadi masuk dari sigap, berinteraksi. Jadi patroli jalan kaki, menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil. Artinya pada saat dia melihat permasalahan harus berhenti dan memberikan suatu solusi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, secara modernisasi kami juga membuat layanan hotline
di mana hotline ini saya pegang langsung handphone yang bisa berinteraksi langsung dengan saya melalui aplikasi QR Code. Jadi di beberapa kegiatan Kandani tadi, saya selalu memberikan oleh-oleh, terakhirnya adalah figur yang berisi QR Code nomor hotline bantuan yang bisa dihubungi. Karena mungkin tidak semua masyarakat nyaman berkomunikasi. Sebetulnya sudah ada jalur komunikasi yaitu di 110, tapi terkadang pada saat berbicara ada yang tidak nyaman, sehingga disitulah kami fasilitasi dengan hotline bantuan ini melalui aplikasi WhatsApp, sehingga masyarakat misalnya itu bisa melaporkan, bisa memfoto, atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin dia tidak nyaman pada saat berbicara langsung dengan petugas. Kemudian selain modernisasi masalah pelaporan, saya juga membuat terobosan, yaitu adalah Silalu, ya, siapa latihan lulus ujian. Itu sebetulnya program yang dicanangkan oleh rekan-rekan dari jajaran lalu lintas. Nah, selain itu kami juga optimalkan tentang penggunaan atau penegakan hukum melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi dengan adanya kebijakan pada saat itu pimpinan mengatakan tidak boleh lagi tilang manual, kita optimalkan penegakan hukum melalui ETLE. Ada 3 lokasi yang dipasang kamera elektronik, dan itu tentunya setiap bulan kami bisa melakukan penindakan atau penegakan hukum hampir kurang lebih sekitar 4.000 tilang. Kemudian secara modernisasi sudah. Kemudian yang keempat, kami juga melakukan pengelolaan media. Nah, pengelolaan media, kita buat suatu tajuk komunikasi dengan rekan-rekan media yang namanya Piramida. Piramida adalah ngopi bareng media, iya kan? Nah, jadi disinilah kita bisa bertatap muka, kemudian menggali informasi, karena kami rasa media ini menjadi salah satu sarana untuk membuat framing yang baik. Dan di sini anggota kami berikan pemahaman bahwa yang mengatakan baik sekarang tidak bisa pimpinan, tapi harus dilegitimasi oleh masyarakat. Nah, disinilah peran serta masyarakat. Terkadang kami diberikan cuitan atau kiriman tag melalui Instagram, Facebook, misalnya ada kejadian balap liar. Nah, di sini sangat berguna sekali. Kemudian juga kita membuat suatu konten-konten humanis. Artinya sebetulnya kita bukan banci konten, tapi kita ingin memberikan suatu bayangan bahwa Polri ini sekarang tidak kaku seperti dulu. Ya kan, kita ingin betul-betul bisa berada di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai hal tentunya. Disitulah potret yang kita lakukan itu adalah, disinilah kedekatan polisi dengan warga. Tentunya bukan hal yang seperti terlalu buat-buat, tapi memang rata-rata kita buat natural. Nah, karena sekarang ini tentunya penggunaan gadget, kemudian menggunakan gawai ini hampir 90% masyarakat sudah seperti itu. Nah, itulah kita jadikan ajang komunikasi. Kemudian kami juga membuat inovasi namanya Posisi atau podcast Polisi Sigap. Di situ terkadang kita mengundang beberapa narasumber atau mungkin menyampaikan beberapa berita-berita ataupun hal-hal yang sifatnya himbauan ataupun edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir kami kuatkan sinergitas dengan aparat pemerintah, jajaran TNI. Ini adalah bagian dari 3K, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Karena dengan 3K inilah apa yang kami perbuat tentunya juga tidak bisa kita lakukan sendiri. Di situ juga kita butuhkan bantuan dari rekan-rekan TNI dan dari pemerintah. Contohnya seperti kemarin terakhir kami membuat program untuk meningkatkan kembali peranan dari Poskamling. Jadi dari seluruh wilayah Blitar kita sudah berhasil menghidupkan kurang lebih sekitar 75% Poskamling yang tadinya pasif sekarang menjadi aktif. Nah, partisipasi dari peranan pemerintah dan masyarakat, para tokoh-tokoh ini tentunya kita kemas sebagai bagian dari bahwa Polri ini tidak bisa hidup sendiri. Artinya peran serta dari elemen pendukung, khususnya masyarakat, ini betul-betul masih menjadi suatu penentu bagaimana keamanan yang ada di wilayah itu. Nah, itulah mungkin 5 hal yang selama ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang saya kerjakan dan akan terus kita optimalkan seperti itu. Kalau melihat dengan berbagai macam program, sudut pandang, baik pendekatan internal, terus ke masyarakat, bagaimana mengemas
mengemas sebuah program dengan pendekatan kultural, terus modernisasi, itu gimana efek dari program itu semua gimana? Ya, alhamdulillah untuk kalau kita lihat dari grafik ya, dari pencapaian itu, crime total yang terjadi di wilayah hukum pemerintah kota itu turun kurang lebih hampir 46%. Jadi ada hal yang signifikan. Kemudian untuk crime clearance-nya sendiri juga mengalami kenaikan menjadi 57%. Artinya ada korelasi antara program yang dilakukan dengan yang terjadi di masyarakat. Nah, disinilah tentunya menjadi kebanggaan dan prestasi bagi rekan-rekan. Tapi ini tidak lepas dari tadi yang saya bilang, bagaimana peran serta dan bagaimana komunikasi aktif yang dilakukan oleh anggota dengan masyarakat itu sendiri. Iya, saya melihat sendiri dan merasakan sosok Pak Kapolres, Pak Argo ini sangat berjiwa sosial sekali, berbagai kegiatan dengan teman-teman wartawan, dengan masyarakat, dengan pemerintah selalu hadir gitu. Sangat luar biasa. Ini bagian dari untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang polisi itu sendiri gitu Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya Pak. Ini loh, saya polisi seharusnya seperti ini, seperti betul itu. Betul sekali. Ini tentunya juga kita ini kan sedang menghadapi ujian sebetulnya. Banyak sekali berita-berita dalam kurun 1 tahun terakhir, mungkin masih tidak perlu saya sebutkan bagaimana kejadian yang terjadi yang akhirnya membuat citra Polri langsung terpuruk pada saat itu, dan ini tentunya tugas yang berat. Yang tadi saya katakan, pada saat seorang oknum polisi melakukan pelanggaran, yang dilihat adalah organisasi, iya kan? Padahal sebetulnya yang tadi yang saya sampaikan, pada seorang anggota melakukan pelanggaran sebetulnya adalah individual crime tadi. Dia tidak membawa organisasi, tapi pada saat dia melakukan kegiatan yang memang bagian dari menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu tentunya ya tadi membawa nama organisasi. Nah, tapi ini kadang-kadang yang masih menjadi masyarakat sulit membedakan. Nah, inilah kami mencoba membuat berbagai hal tentunya untuk meningkatkan kembali trust ataupun kepercayaan publik, yang itu menjadi suatu nilai yang priceless, tidak ternilai. Karena tentunya dengan kepercayaan ini kita merasa puas ya. Tapi kalau misalnya masyarakat mungkin masih melihat sebelah mata, berarti ya tugasnya belum berhasil. Nah, ini tentunya akan selalu kita lakukan evaluasi dan hal-hal membangun lainnya. Kemarin Hari Raya Idul Adha, Polres juga melakukan kegiatan katanya Pak? Iya. Jadi kebetulan alhamdulillah kemarin pada saat Hari Raya Idul Adha ada berbagai rangkaian kegiatan. Lebih banyaknya kita sebetulnya kegiatan sosial ya. Salah satunya adalah kegiatan khitan massal, kemudian ada kegiatan ibadah kurban. Kemarin kita bagi-bagi daging kurban. Sebagian juga kita berikan kepada teman-teman yang sedang dibina di sini ya, warga binaan. Kemudian selain itu juga banyak lomba-lomba yang dilakukan dari kita untuk kita, tapi tentunya masyarakat yang mengikuti, seperti lomba bola, lomba memancing. Kemudian ada kemarin lomba tinju. Ada lomba tinju. Ternyata di daerah Ponggok itu, di salah satu desa yang ada di Ponggok itu, mereka sangat antusias sekali dengan kegiatan tinju dan memang ramai sekali. Nah, ini tentunya juga menyaring bibit-bibit muda, bibit-bibit unggulan yang ke depan mungkin nanti bisa jadi atlet nasional seperti itu. Mungkin yang terakhir Pak Argo, besok Hari Bayangkara yang ke-77. Seperti apa Pak Argo melihat kinerja polisi dalam hal pelayanan terutama di Kota Blitar, seperti apa Pak? Kalau saya rasa polisi ini mungkin kalau saya katakan
secara umum nilainya juga belum bisa kita katakan 100 ya, tapi 70 sampai dengan 80%. Intinya satu, mau berubah. Ya, saya selalu katakan kepada masyarakat, kalau polisi tidak mau berubah, tidak mungkin hal-hal yang, mohon maaf, keburukan-keburukan itu diungkap ke publik. Artinya itu adalah bagian mengevaluasi diri kita. Sebetulnya kan bisa saja ditutup-tutupi kan, tapi kan selama ini tidak ada, semuanya dibuka. Walaupun efeknya adalah kami juga merasakan bagaimana pada saat itu polisi dilihat dipandang sebelah mata, antipati, dicerca dengan adanya berbagai pemerintahan yang sebetulnya bukan kemauan kita. Yaitu tadi individual crime, tapi akhirnya membawa dampak bagi organisasi. Nah, ini tentunya yang saya katakan, polisi mau berubah dan mau mengevaluasi itu sudah bagus. Dan saya yakin ke depan saya memiliki pandangan yang sangat positif sekali. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Jadi ada kata-kata, kami belum sempurna tapi kami selalu berusaha. Nah, ini tentunya menjadi tagline dari polisi, dan saya selalu memberikan support kepada anggota. Tugas kita hanya satu, berusahalah menjadi polisi baik. Karena menjadi polisi yang hebat belum tentu baik. Tapi pada saat kita sudah menjadi polisi baik, walaupun kita tidak hebat, paling tidak kebaikan kita ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Siap. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Argo, luar biasa. Ya. Semoga dengan Hari Bayangkara besok polisi semakin maju. Siap, terima kasih. Siap berubah ke arah yang lebih baik. Siap. Dan siap membangun masyarakat umum dan Kota Blitar khususnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Salam presisi.